생일 축하해. 이게 뭐야? 생일날 친부모를 만나면 원래 자신으로 돌아간단다. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, mari kita lanjutkan review dari drama Golden Spoon episode 3. Ini dia, by Mimin. Nah, seperti kita ketahui bahwa si Hwang Tae-yong palsu menodongkan pistol ke arah si Jang-gun. Dan kita belum tahu nih bagaimana nasib si Jang-gun, apakah dia benar kena tembakan ataupun tidak. Setelah itu si Hwang Tae-yong palsu pergi ke kantor ayahnya, dan disanalah dia menemukan sebuah fakta yang cukup menarik. Dia itu benar-benar orang yang tergila-gila banget sama harta, tapi ketika dia menemukan surat wasiat ayahnya yang berisikan bahwa ayahnya di sana tertulis tidak akan menyerahkan hartanya kepada anaknya Hwang Tae-yong, di sanalah dia menjadi heran dan juga menjadi bertanya-tanya kenapa ayahnya melakukan hal itu kepada dirinya. Apakah ayahnya tidak percaya dengan kemampuannya sehingga ayahnya tidak mau menyerahkan semua harta itu kepada dirinya? Padahal kan tujuan dari si Lee Song Chun ini menjadi Hwang Tae-yong adalah untuk mengincar harta ayahnya agar dia bisa selalu menjadi orang kaya. Dan ketika ayahnya datang, dia langsung memberitahukan kepada ayahnya mengenai bahwa dia sudah melakukan sesuatu kepada Jang-gun. Dan gak lama setelah itu ayahnya Jang-gun langsung menelpon ayahnya si Hwang Tae-yong dan memberitahukan semuanya. Lalu Hwang Tae-yong mengatakan bahwa dia akan mengurus semuanya asalkan ayahnya mau menyerahkan semuanya kepada dirinya. Alhasil ayahnya pun menuruti permintaan dari Hwang Tae-yong dan mengatakan kalau tidak ada lagi yang ingin dibicarakan segera pergi dari sana. 아니 황 회장 지가 재벌이면 나야? 태영이가 뭘 알아? Sementara itu si Jang-gun udah dari rumah sakit nih dan tangannya kayak terluka gitu. Nah, apakah si Hwang Tae-yong nembak tangannya dia ya? Dan kebetulan setelah itu Hwang Tae-yong datang ke sana dan ternyata Hwang Tae-yong bukan menembak tangannya. Jadi tangan si Jang-gun itu kayak terkena pecahan kaca gitu. Dan di sini Hwang Tae-yong juga langsung ngebongkar kejahatan si Jang-gun yang pernah dia lakukan kepada si Lee Song Chun. Dan di sini Hwang Tae-yong langsung double kill juga kepada ayahnya si Jang-gun karena dia menyimpan pistol yang sebenarnya ilegal gitu. Orang tuanya Jang-gun maupun Jang-gun itu nggak bisa ngejawab pernyataan dari si Hwang Tae-yong, dan setelah itu dia langsung pergi meninggalkan mereka. Dan ya udah, mereka memang benar-benar langsung savage gitu, dan seperti yang bilang tadi double kill, nggak bisa berkata apa-apa lagi. Kemudian Hwang Tae-yong palsu juga menawarkan untuk mengantar si Lee Song Chun untuk pulang ke rumahnya karena keadaan dari si Lee Song Chun ini udah kayak amburadul gitu. Dan dia melakukan hal itu karena dia merasa berhutang budi kepada si Lee Song Chun karena sudah mau mengganti orang tuanya. Tapi di sini Lee Song Chun nggak ngerti dong apa yang dimaksud sama si Hwang Tae-yong palsu. 내가 오늘까지 미리 월세 내라고 말했지? 우선 석 달치만 먼저 받으시고. Namun sesampainya di rumah si Lee Song Chun, ternyata itu rentenir datang lagi ke rumah mereka dan menyuruh orang tuanya si Lee Song Chun itu untuk segera pergi meninggalkan dan juga mengosongkan rumah itu karena mereka udah nggak sanggup ngebayar uang sewanya. Ibu Lee Song Chun juga khawatir karena melihat wajah anaknya babak belur seperti itu, tapi dia mengatakan enggak kenapa-napa karena dia nggak mau khawatir sehingga dia tidak memberitahukan orang tuanya kejadian yang sebenarnya. Nah, ternyata si Hwang Tae-yong palsu masih ada di sana dan dia pun melihat orang tuanya yang asli ya, itu dimarah-marahin sama si rentenir. Bahkan ayahnya menyeka sepatu si rentenir itu karena si rentenir mengatakan jika ayahnya menyeka sepatunya, maka si rentenir itu akan memberikannya uang. Dan melihat hal itu, si Hwang Tae-yong palsu mengatakan bahwa dia nggak menyesal menukar orang tuanya. Wah, yakin nanti nyesel loh. Sementara itu Ju-hee tetap melanjutkan pekerjaannya di supermarket walaupun dia orang kaya ya kan, tapi dia nggak malu bekerja seperti itu. Tapi ternyata ada seorang yang selalu memperhatikan dia dari kemarin. Nah, kira-kira siapakah si bapak ini? 너 그거 알아? 황태영이랑 이승천이랑 생일이 같더라. Dan di episode 3 ini kita juga diberitahukan bahwa ternyata si Hwang Tae-yong dan juga Lee Song Chun itu lahir di hari yang sama. Apakah mereka dari awal emang tertukar? Who knows, kita lihat nanti.
Sementara itu ayahnya si Lee Sung Chun itu berusaha untuk mendapatkan pekerjaan dan dia bekerja sebagai ya kayak kontraktor gitu, tapi mereka harus melakukan pembongkaran secara paksa di mana mereka harus melewati orang-orang yang suka protes. Mungkin pembongkaran itu ya ilegal kali ya dan gak ada memiliki izin resmi gitu sehingga orang-orang yang ada di sana kayak protes gitu kepada mereka. Sebenarnya ayah Lee Sung Chun ini kayak khawatir gitu dan juga gak enakan, tapi mau gak mau dia harus melakukan hal itu. Dan ternyata ayah si Lee Sung Chun ini satu kerjaan dengan orang yang ngikutin si Ju-hee kemana-mana. Dan ternyata dia memiliki seorang anak dan anak itu adalah orang yang dikunjungin Ju-hee makamnya beberapa hari yang lalu. So, wah apa yang terjadi ya? Dan juga emaknya Lee Sung Chun tetap bekerja seperti biasanya walaupun dia kehujanan, tapi dia harus tetap menghidupi keluarganya. Karena kan sampai sekarang dia nggak tahu kalau suami itu udah mulai mendapatkan pekerjaan, tapi walaupun begitu dia harus tetap membantu untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Nah, karena ayahnya Lee Sung Chun sudah mendapatkan gaji pertamanya dan kebetulan hari itu adalah hari ulang tahun anaknya, dia langsung membelikan kue untuk diberikan kepada Sung Chun. Di sisi lain, si Hwang Tae-yong palsu ataupun Lee Sung Chun asli mendapatkan hadiah yang banyak banget dan bergelimang harta. Ya, dia kan orang kaya sekarang. Dia juga ternyata sudah mempersiapkan hadiah yang akan dia berikan kepada ayahnya dan akan dia sampaikan besok harinya di hari perayaan ulang tahunnya dia. Wow. Nah, keesokan harinya Ju-hee ketika dia mencari rumahnya Lee Sung Chun, dia bertemu dengan si nenek ini. Lalu si nenek itu ternyata kenal juga dengan Ju-hee dan teman-temannya Lee Sung Chun. 그 이승천이 친구 중에 황태용이라고. Lalu si nenek itu memberikan pesan nih kepada si Ju-hee untuk memberikan surat kepada si Hwang Tae-yong palsu. Ju-hee pun heran kenapa si nenek ini kenal dengan mereka semua termasuk Lee Sung Chun dan juga dirinya. Tapi Ju-hee nggak terlalu curiga banget dan dia pun mengiyakan permintaan si nenek. 생일 축하해. 이게 뭐야? Sementara itu Lee Sung Chun mendapatkan ucapan selamat ulang tahun dari emaknya dan dia dikasih duit gitu. Tapi dia mengatakan kepada emaknya dia nggak mau menerima duit itu biar dipakai untuk keperluan yang penting saja. Dan dia pun memberikan pelukan kepada emaknya karena keluargalah yang penting bagi dirinya. Karena sejatinya yang diinginkan oleh si Hwang Tae-yong asli ini adalah keluarga yang hangat dan juga perhatian kepada dirinya. Jadi emang udah cocok dia di keluarga ini sebenarnya sesuai dengan keinginannya dia. Ibunya pun senang banget karena dia ngerasa bahwa anaknya Lee Sung Chun itu sudah kembali sama seperti dulu, nggak dingin seperti biasanya. Dan kemudian tiba-tiba aja ada orang yang ngetok-ngetok pintu mereka dan ketika mereka buka, ternyata orang yang datang adalah Ju-hee. Hwang Tae-yong dan keluarganya pun kaget kok tiba-tiba aja si Ju-hee itu datang ke sana. Ternyata Ju-hee mau merayakan ulang tahunnya si Lee Sung Chun juga. Dan Lee Sung Chun pun langsung ngebawa Ju-hee masuk ke kamarnya dia sampai-sampai kakaknya itu kepo banget. Sebenarnya kenapa dan kok tiba-tiba ada cewek cantik yang datang ke sana. Tapi emaknya malah nyuruh kakaknya untuk jangan mengganggu Lee Sung Chun dan juga Ju-hee. Sementara itu, si Hwang Tae-yong palsu ataupun Lee Sung Chun asli akhirnya merayakan ulang tahunnya dengan sangat mewah banget nih teman-teman. Dan dia juga memberikan hadiah ulang tahun yang sudah dia persiapkan kepada ayahnya. Dan dia pun mendapatkan pujian dari orang-orang di sana dan ayahnya pun cukup bangga nih dengan hadiah ulang tahun yang diberikan oleh Lee Sung Chun kepada Hwang Tae-yong kepada ayahnya. Dan memang si Hwang Tae-yong palsu ini cocok juga nih di keluarga ini karena kan dia memang pengen kaya dan juga kebetulan dia pintar sesuai dengan yang diinginkan oleh ayahnya si Hwang Tae-yong ini untuk karakter anaknya. Kita balik lagi ke Ju-hee dan juga si Lee Sung Chun. Ju-hee itu kayak kagum banget dengan kamarnya si Lee Sung Chun yang penuh dengan buku dan Lee Sung Chun juga ya seneng dong dikasih hadiah dompet mahal gitu sama Ju-hee. Cuma di sini Ju-hee agak kaget ketika si Lee Sung Chun meminta dirinya untuk ngebantu mengerjakan tugas bahasa Korea. Padahal sebenarnya yang Lee Sung Chun asli itu kan pinter gitu anaknya. Jadi Ju-hee heran kok tiba-tiba. Tapi setelah itu tiba-tiba aja ada kecoa datang dan mereka berdua takut dong. Jadi kayak lo aja gitu kan dan mereka berdua jatuh dan untung nggak ya belum selepetan lah ya.
Dan mereka berdua pun sama-sama deg-degan nih. Wah, jadi Mimin kayak nge-ship mereka aja sih, lebih cocok soalnya. Setelah itu Juhi ditelepon oleh ayahnya dan disuruh untuk segera datang ke ulang tahunnya si Hwang Tae-yong. Walaupun dia sebenarnya nggak mau, tapi ya kayak mana lagi, udah dipaksa sama ayahnya dia. Sementara itu Hwang Tae-yong palsu itu dia diperkenalkan nih sama orang-orang yang ada di sana, yang dia pun harus ya berusaha keras untuk menghafal siapa-siapa saja orang-orang itu gitu kan, karena kalau sampai lupa bisa berabe dan juga bisa terbongkar penyamarannya dia. Jadi dia udah nyiapkan dengan menyimpan di handphonenya dia identitas dari orang-orang yang bakal dia temuin di sana. Dan kebetulan pada saat itu si Oh Hyo-jin datang menemui si Hwang Tae-yong, dan di sini Hwang Tae-yong palsu langsung meminta maaf kepada Oh Hyo-jin karena perkataannya beberapa hari yang lalu. Dan di sini Hyo-jin pun kayak mulai terpesona nih dengan si Hwang Tae-yong. Wah, apakah mereka berdua akan berlayar nih teman-teman? Kita lihat aja nanti ya. Nah, pada waktu itu pun, dan ternyata selain Juhi yang datang ke sana, si Lee Seung-cheon juga datang, yang ngebuat si Juhi kaget loh, kok tiba-tiba dia ikutan ya kan. Dan pada waktu itu Lee Seung-cheon mengatakan dia datang ke sana karena ada sesuatu hal yang harus dia selesaikan, dan ngebuat orang-orang jadi heran dong sebenarnya apa maksud dari si Lee Seung-cheon ini. Dan juga si Hwang Tae-yong palsu harus menghadapi sebuah masalah nih, karena dia disuruh untuk menampilkan keterampilan bermain pianonya dia, dan dia kan nggak bisa main piano. Tapi seluruh tamu di sana udah menyemangati Hwang Tae-yong untuk memainkan piano. Nah loh. Tapi dia diselamatkan oleh si Lee Seung-cheon. Tiba-tiba aja Lee Seung-cheon langsung duduk di tempat piano dan dia pun langsung memainkan musik piano. Dan orang pun berdecak kagum dengan kemampuan dari si Lee Seung-cheon ini, termasuk orang tuanya si Hwang Tae-yong. Dan ternyata musik yang dia mainkan itu adalah musik yang sering dimainkan sama Hwang Tae-yong asli. Dan setelah dia selesai memainkan itu, semua orang langsung bertepuk tangan. Juhi pun bangga banget dong ngelihat ayangnya bisa memainkan piano dengan sangat-sangat baik. Setelah itu Lee Seung-cheon mengatakan kepada Hwang Tae-yong itu adalah hadiah ulang tahunnya kepada Tae-yong. Dan segera dia langsung pergi meninggalkan Tae-yong pada saat itu. Lalu Juhi memberikan surat yang diberikan si nenek kepada si Hwang Tae-yong. Dan ketika Tae-yong ngebaca surat itu, dia langsung kaget dong. Jadi Mimin penasaran sebenarnya apa isi surat itu dan kenapa Tae-yong tiba-tiba kayak kaget. Dan dia pun langsung bergegas pergi mencari si Seung-cheon. 태영아, 빨리 말해, 이승찬 어딨냐고. 글쎄 나도 지금 찾는. Dia langsung nyari Seung-cheon dan menanyakan kepada Juhi. Tapi Juhi juga kebetulan lagi nyari nih kemanakah si Seung-cheon. Karena ternyata nih di surat itu si nenek menulis bahwa jika dia bertemu dengan orang tua aslinya si Hwang Tae-yong itu, maka ini di hari ulang tahun ya, maka kehidupan mereka akan kembali lagi seperti semula. Dan hampir aja berjumpa dan mereka hanya berpapasan gitu aja, nggak sampai ngobrol ataupun bertatapan. Sedangkan si Hwang Tae-yong palsu itu udah terus mencari di manakah keberadaan Lee Seung-cheon sampai dia nggak sadar dia menjatuhkan surat yang diberikan oleh si nenek. Dan si Lee Seung-cheon palsu itu ternyata berpapasan dengan si Oh Hyo-jin, dan Hyo-jin pun ya langsung ngajak si Lee Seung-cheon ini untuk ngopi bareng gitu. Dan mereka pun langsung pergi ke tempat lokasi yang disebutkan sama si Oh Hyo-jin. Dan ketika mereka lagi pergi, ternyata di belakang mereka itu ada ayahnya si Hwang Tae-yong. Tae-yong pun langsung pergi ke sana karena dia nggak mau dong kehidupannya segera berganti, karena dia belum puas menjadi orang kaya kan. Dan untuk mencegah agar ayahnya nggak bertemu dengan si Lee Seung-cheon, dia pun tiba-tiba aja meluk ayahnya. Dan ayahnya pun heran dong, kok tiba-tiba nih anak kayak gini gitu kan. Nah setelah keadaan aman, si Hwang Tae-yong langsung menjelaskan kepada ayahnya bahwa ya dia meluk ayahnya karena dia bersyukur dilahirkan di keluarga itu. Hah, jimik banget loh ya, padahal sebenarnya nggak itu keadaannya. Sementara itu Juhi masih bingung nih dengan kelakuannya si Hwang Tae-yong ataupun Lee Seung-cheon yang palsu, karena udah agak berubah gitu kelakuannya, karena kan memang berbeda orang. Kemudian tiba-tiba aja ayah juga menanyakan nih, dan gak setuju kalau Juhi berteman dengan orang kalangan yang di bawah mereka. Termasuk ketika zaman dulu kan Juhi memiliki teman juga nih yang lebih miskin dibandingkan mereka. Dan ternyata itu adalah si Jong Nara yang makamnya dikunjungin oleh si
Juhi. Sebenarnya apa yang terjadi di antara mereka berdua? Kenapa ayahnya Juhi itu kayak ngelarang dia berteman lagi dengan orang-orang yang di bawah mereka? Semoga nanti diceritakan ya kan teman-teman. Nah kemudian emak tirinya si Huang Taeyong mulai khawatir nih ketika ayahnya si Huang Taeyong mengatakan bahwa kemungkinan dia bakal ngerubah surat wasiatnya untuk diberikan hartanya kepada si Huang Taeyong. Kemudian ibu tirinya Huang Taeyong langsung ketar-ketir dan nelpon adiknya dia untuk segera datang ke sana. Karena kan dia berencana pengen menyerahkan hartanya ayahnya Huang Taeyong kepada adiknya. Kemudian keesokan harinya Huang Taeyong palsu menanyakan kepada Juhi apalagi yang dikatakan sama si nenek itu ketika dia bertemu. Terus Juhi bilang ya dia nggak ada mengatakan apa-apa gitu. Dan Huang Taeyong nggak terima ketika Juhi itu diundang ke rumahnya Lee Seung-cheon. Dan dia juga hampir keceplosan dan mengatakan itu adalah rumahnya dia. Lalu si Juhi mengatakan kepada si Huang Taeyong ini jangan mengganggu hubungan mereka lagi karena di sini Juhi langsung jujur kepada Huang Taeyong dan mengatakan bahwa dirinya itu menyukai si Lee Seung-cheon dan jangan pernah lagi merendahkan orang yang dia sukai. Mimin suka banget nih sama karakternya Juhi yang gak mandang orang berdasarkan kasta gitu loh. Keren sih karakternya, berbeda dengan si Huang Taeyong yang selalu pengen menjadi orang kaya. 집주인이면 다예요? 당신이 창문으로 몰래 훔쳐봤잖아. Kemudian si Pak Rentenir datang lagi nih ke rumahnya si Lee Seung-cheon dan ternyata dia memiliki kesempatan untuk ngelihat kakaknya si Lee Seung-cheon lagi mandi. Ya kali kita tahu kakaknya Lee Seung-cheon itu kan karakternya badass dan dia pun langsung memberikan pelajaran kepada para rentenir itu. Dan ketika dicoba dihentikan nih sama si Moon-ki, si Moon-ki jadi korban juga nih sama kakaknya Lee Seung-cheon. Tapi untung aja nih si Moon-ki itu ngebantu dia karena kan hampir kakak ini ya kena ini gitu loh. Dan sepertinya mereka berdua ini cocok juga nih untuk di-ship ataupun dijodohkan. Gimana menurut teman-teman? Ya menurut Mimin sih kayaknya mereka berdua nantinya bakal deket dan Moon-ki bakal sering ngebantu kakaknya si Lee Seung-cheon ini. Oke, tapi kita lihat aja ke depan gimana perkembangan dari hubungan karakter mereka berdua. Kemudian Lee Seung-cheon akhirnya menemukan kue yang dibeli oleh ayahnya untuk dirinya dan dia pun seneng banget dong dibelikan kue sama ayahnya. Dan dia pun membaca surat yang dituliskan oleh ayahnya untuknya sambil mengucapkan selamat ulang tahun gitu dan ayahnya minta maaf karena nggak bisa merayakan bersama gitu. Wah, keren sih. 도련님, 요즘 엄청 달라진 거 아세요? 내가? Kemudian Moon-ki juga menjadi bertanya-tanya nih kepada si Huang Taeyong, kok kayaknya dia banyak berubah gitu kan. Di sini Huang Taeyong mengatakan ya itu kan udah kejadian masa lalu, apalagi kejadian sewaktu dia itu di Amerika. Jadi dia udah nggak terlalu inget dan ya dia pengen move on dari sifat-sifat dia yang sebelumnya gitulah kira-kira. Kemudian besok harinya emak tirinya dia nih kayak nyogok pembantu mereka untuk mencari tahu sebenarnya apa aja yang dilakukan oleh si Huang Taeyong. Dan pembantunya pun ya udah nurutin permintaan dari emak tirinya si Huang Taeyong karena udah dikasih duit banyak ya kan. Bu, langsung deh. Nah setelah itu Huang Taeyong ternyata pergi menemui si Pak Rentenir lagi yang awalnya di sini si Pak Rentenir kayak meremehkan si Huang Taeyong gitu. Tapi ternyata ketika itu yang awalnya dia masih sombong nih dan juga gak mau dengar apa yang dikatakan oleh si Huang Taeyong kepadanya. Dan dia pun kayak nantangin si Huang Taeyong gitu kan teman-teman. Kemudian ya inilah yang terjadi. Semua mereka babak belur ngelawan si Moon-ki doang dong. Gila sih, karakter Moon-ki keren banget nih di sini, memang cocok jadi bodyguard gitu. Dan juga selain itu si Pak Rentenir itu ketahuan bahwa dia banyak melakukan pemalsuan gitu. Alhasil dia menjadi tunduk dan juga berjanji bakal setia melayani si Huang Taeyong. Wah, keren juga nih rencana mereka berdua ya kan?
Karena setelah itu pada malam harinya si Pak rentenir langsung datang ke rumahnya si Lee Sung Chun dan meminta maaf kepada seluruh keluarga Lee Sung Chun dan mengatakan ya udah kalian nggak bayar pun udah tinggal aja kalian di sana gitu. Wah. Terus di sini yang buat kita menjadi penasaran lagi nih, ada sebuah wanita yang udah paruh baya gitu, dia kayak mencari-cari di manakah si nenek yang memiliki sendok emas. Nah loh. Siapakah? Berarti banyak dong orang yang udah memakai sendok emas, bukan cuma si Huang Taeyong doang ya kan? Kemudian keesokan harinya ketika lagi olahraga nih, ada yang cemburu nih ngelihat kedekatan si Lee Sung Chun dengan Juhi. Siapa lagi kalau bukan si Huang Taeyong palsu. Tapi setelah itu dia langsung didatengin sama si Oh Hyo Jin dan diberikan minuman gitu. Tapi tetap aja dia fokusnya kepada si Lee Sung Chun dan juga si Juhi yang semakin dekat dan mereka pun sampai pelukan gitu yang ngebuat si Huang Taeyong palsu makin panas. Wah, sabar bro, sabar. Makanya semua ada resiko. Hingga pada malam harinya pun dia terus memperhatikan Juhi ketika bekerja dan dia pun melihat ada seseorang yang mencurigakan nih yang terus memperhatikan Juhi. Dan ketika Juhi udah pulang bekerja nih, orang itu mengikuti Juhi dan Juhi pun udah curiga nih kalau ada orang yang ngikutin dia di belakang dan dia pun mencoba untuk kabur untuk segera menyelamatkan dirinya. Tapi ternyata si orang itu udah keburu nih nangkep si Juhi. Wah. Dan itu adalah ayahnya si Jong Nara. Dan untung aja Lee Sung Chun langsung khawatirkan dia dari awal dan dia pun langsung mencoba untuk melakukan penyelamatan kepada Juhi. Tapi ketika dia mencoba untuk nangkep tuh orang, ternyata si bapak itu udah keburu kabur gitu. Dan untung aja sih si Juhi itu nggak kenapa-napa walaupun si bapak itu udah sempat kabur gitu. Mungkin lain kali mereka bakal bisa nangkap si bapak ini. Nah si bapak itu kayak nyalahin si Juhi itu yang menyebabkan kematian anaknya dia si Jong Nara. Padahal ya belum tentu itu kesalahan Juhi kan. Dan disinilah Juhi menceritakan semuanya kepada si Huang Taeyong. Jadi dulu Jong Nara itu kan sahabatnya dia dan Jong Nara itu ternyata pernah nyuri jam tangannya dia sewaktu mereka masih SD atau SMP kayaknya. Sebenarnya dia bisa aja nyelamatin si Jong Nara itu untuk nggak dikeluarin dari sekolahnya, tapi ya dia udah terlanjur ya benci juga sama si Jong Nara ini gitu. Tapi beberapa bulan kemudian tiba-tiba aja Jong Nara ini kayak koid gitu dan ternyata penyebabnya adalah leukemia gitu. Padahal Jong Nara yang dia kenal itu adalah orang yang sehat gitu loh. Jadi si Juhi ini heran kok tiba-tiba dia meninggal dengan alasan yang seperti itu gitu. Dan ya apakah ada sesuatu yang disembunyikan oleh Jong Nara? Lalu si Huang Taeyong berusaha untuk menghibur si Juhi, tapi Juhi mengatakan udah gak usah terlalu perhatian kepada dirinya. Jadi kayaknya Juhi itu hatinya sekarang emang untuk Lee Sung Chun seorang saja, bukan untuk Huang Taeyong. Wah sabar ya Taeyong ya. Kayaknya memang perlu ekstra energi untuk mengambil hatinya Juhi lagi. Kayak manapun sekarang Juhi itu masih suka sama si Lee Sung Chun. Kemudian sesampainya di rumah, si Huang Taeyong mengatakan kepada ayahnya dia pengen ikut rapat pemegang saham gitu. Nah dari sini sebenarnya ayah Huang Taeyong itu udah tahu kalau anaknya ini udah sempat ngebaca surat warisan yang dia buat. Dan Huang Taeyong pun langsung mengakui hal itu. Lalu ayahnya mengatakan ya udah dia bisa aja ngerubah surat wasiatnya sesuai dengan permintaan dari Huang Taeyong ini, asalkan Huang Taeyong bisa membuktikan bahwa dirinya memang benar-benar pantas untuk mewarisi harta kekayaan dari ayahnya dia. Lalu Huang Taeyong mengatakan baiklah, dia bakal berjanji untuk berubah dan membuktikan kepada ayahnya. Dan ternyata juga ayahnya sengaja ngebuat surat wasiat seperti itu untuk membuat anaknya berubah. Wah, berarti semuanya udah direncanakan sama ayahnya dia, ya kan? Kemudian keesokan harinya Juhi berterima kasih nih kepada Huang Taeyong karena ngebantunya kemarin. Huang Taeyong seneng banget dong. Ya padahal cuma diucapin terima kasih ya, nggak lebih cuy, cuma temenan doang kalian ya. Dan sesampai di kelas tiba-tiba aja Huang Taeyong palsu mendapatkan sebuah pesan nih. Dan juga tiba-tiba aja surat itu ada di bukunya dia. Dia menjadi heran dong. Dan pesan itu berbunyi, kau bukan Huang Taeyong yang asli kan?
Dia pun langsung kaget dan mencoba mencari tahu siapakah orang yang mengirimkan pesan kepadanya. Dan kebetulan si Lee Sung Chun masuk ke kelas dan dia pun lagi megang handphone. Lalu si Hwang Tae-yong mencurigai bahwa orang yang mengirimkan pesan itu kepadanya adalah Lee Sung Chun. Apakah benar? Kita lihat gimana kelanjutan kisahnya di episode 4 yang bakal Mimin review sebentar lagi ngedit soalnya. Oke guys, thank you for watching. See you on next video guys. Bye bye.